Shalom, selamat malam untuk kita semua dan selamat beribadah untuk pertangyangan dari week 1 sampai week 13 HKBP Jati Sampurna. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Oh Yesus dapat Tuhan bersama-Ni Tuhan Yesus Sarohana di Raja di pasar pamuji nami panturan Tuhan marohana bibit patinggi mengambil lagu menghadapi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang tangannya dan murni hatinya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 748 ayat 1. Sonang maho sabang maho rohani ingit maho marana hati pasahakan luhut nadu Tuhan Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertangyangan malam ini, yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai ayat 21.
kita baca secara responsoria. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyenangkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 kita sama-sama membacanya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan ayat 5. Kami jauh sifatnya berdona harumulai Allah roha sita puri roha Jehovah, pasesahon dosa, Allahmu dari Yesus sangat baik, hidup berhaluan, siang bersekutan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam. Firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan malam ini diambil dari Matius 25 ayat 19 sampai dengan 30. Saya bacakan, baiklah semuanya kita mengikuti di dalam hati. Lama sesudah itu pulanglah Tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menyuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 pada zaman sekarang ini, banyak orang yang cemas, khawatir, takut, tidak berani pergi kemana-mana, tidak berani pergi bekerja, tidak berani mengunjungi temannya, bahkan tidak berani untuk datang beribadah di gereja karena rasa takut yang berlebihan. Dia takut kalau pergi ke gereja akan kena COVID, padahal di sana tidak ada COVID. Saudara-saudara, rasa takut memang itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam ukuran tertentu sampai batas tertentu, rasa takut itu baik. Karena rasa takut itu bisa menjadikan orang waspada, hati-hati. Tetapi jika rasa takut itu berlebihan, maka itu sangat negatif, sangat merugikan orangnya. Bisa menjadikan orangnya dengan bermacam-macam akibat, dampak yang negatif. Kalau terlalu memiliki rasa takut yang berlebihan. Seperti yang kita lihat dalam perikop ini. Seorang tuan mempercayakan pekerjaan kepada hambanya. Yang di sini ada 3 orang. 1 orang menerima 5 talenta, 1 lagi menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Yang pertama dan kedua memang mereka memiliki rasa takut terhadap tuannya. Karena rasa takutnya, maka langsung mereka bekerja, berusaha, berjuang, melakukan
Apa yang bisa mereka lakukan supaya nanti suatu saat tuannya datang, tuannya itu memeriksa, maka mereka beres. Tidak ada lagi. Itu rasa takut yang positif. Rasa takut yang positif menjadikan orang bekerja, waspada, hati-hati. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, dia takut kepada tuannya. Tetapi rasa takut yang negatif berbeda dengan hamba yang sebelumnya. Rasa takut yang negatif, karena dia takut akan tuannya, dia takut bekerja, dia takut melakukan sesuatu, maka dia sembunyikan talenta itu di bawah tanah, di kuburnya. Pokoknya ini barang tuanku, nanti dia kembali akan saya kembalikan. Padahal tuannya mengharapkan talenta yang diterima itu dikembangkan, tetapi karena rasa takut dari hambanya itu, dia tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Pada saatnya tuannya itu datang, dipanggilnya hamba yang menerima talenta, 5 talenta. Dan hamba yang menerima talenta itu segera melapor. Ini talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Ini pengembangan, ini untungnya 5 talenta lagi. Karena Tuhan adalah orang yang mulia, maka saya langsung bekerja dan inilah hasilnya. Lalu Tuhan itu menyebut hamba itu adalah hamba yang baik. Baik, hamba yang baik. Engkau telah bisa dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan, maka upahmu akan lebih besar lagi, kepadamu akan ditambahkan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Itulah untuk hamba yang pertama itu. Kemudian kepada hamba yang kedua yang menerima 2 talenta. Mana hasil kerjamu? Kata tuannya. Baik Tuan, ini talenta yang Tuhan berikan, ini hasilnya. 2 talenta yang Tuhan berikan sama aku, dan saya sudah kembangkan 2 talenta hasilnya sehingga menjadi 4 talenta sekarang. Baik, kau adalah hamba yang baik, maka engkau akan menerima sukacita yang besar karena engkau telah bekerja dan berbuat. Itulah hamba yang memiliki rasa takut, tetapi rasa takut yang positif. Rasa takut yang semakin mendorong bekerja. Rasa takut yang semakin menjadikan dia waspada. Lalu dipanggilnya hamba yang menerima 1 talenta. Mana hasil pekerjaanmu? Karena dia sudah memang memiliki rasa takut yang luar biasa, rasa takut yang negatif, lalu dia melapor. Ini talenta yang Tuhan berikan samaku, 1 talenta. Karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang kejam, saya takut talenta ini hilang, maka saya kubur di dalam tanah dan sekarang saya kembalikan. Oh, engkau adalah hamba yang jahat. Hamba yang tidak becus. Maka saat ini engkau harus dihukum. Maka diperintahkannya hamba yang lain. Berikan, ambil 1 talenta ini dari dia. Berikan kepada hamba yang sudah bekerja. Dan kemudian ikat tangannya, kakinya, masukkan dia kegelapan, ke dalam tempat yang gelap. Di sanalah akan terjadi ratap tangis dan kertak gigi. Itulah tadi 2 bagian hamba yang memiliki rasa takut yang positif
dan rasa takut yang negatif. Sekarang menjadi pertanyaan kepada kita. Di masa corona sekarang ini, seperti siapakah kita? Apakah kita hamba yang memiliki rasa takut yang positif atau rasa takut yang negatif sehingga tidak berbuat apa-apa? Karena ada sesuatu yang ditakutkan, yaitu COVID-19, maka rasa takut itu menjadikan kita tidak melakukan apa-apa. Itu adalah hamba yang jahat kalau tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, dalam renungan ini menurut Yesus, hamba yang tidak melakukan tugasnya itu, hamba yang tidak melakukan kewajibannya itu, yang memiliki rasa takut yang negatif, itu adalah orang jahat. Kenapa disebut sebagai orang jahat? Padahal dia tidak melakukan pencurian, dia tidak melakukan pembunuhan. Dia dari segi ukuran duniawi dia jujur menerima 1 talenta, mengembalikan 1 talenta. Tapi menurut Yesus, itulah hamba yang jahat, yang tidak ada ampun untuk dia. Bagi Yesus, lebih baik orang jahat yang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, yaitu perampok dan pembunuh, walaupun dia melakukan banyak kejahatan, tapi karena dia menyesali, karena dia bertobat, karena dia berubah, maka dia diampuni. Tetapi orang yang menerima 1 talenta itu, dia tidak berubah, dia tidak bertobat, tetapi dia tetap tidak melakukan apa-apa. Dia masuk neraka. Tetapi orang yang di sebelah kanan waktu disalibkan mendapat pengampunan karena dia berubah, dia bertobat. Dia menyesali seluruh perbuatannya. Yang menerima 1 talenta tidak menyesali dirinya, malah menuduh tuannya sebagai tuan yang kejam. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, Tuhan menyampaikan talenta kepada kita. Tuhan menyampaikan talenta dan tanggung jawab kepada kita. Tanggung jawab memiliki anak, tanggung jawab bekerja, tanggung jawab iman, tanggung jawab di rumah kita masing-masing. Supaya itu berkembang, supaya dilakukan hal yang baik, supaya kita berjuang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya seperti orang yang menerima talenta 5 talenta dan dikembangkan menjadi 10. 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Yang penting ada pertumbuhan, ada perkembangan di dalam dirinya. Itulah yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara, pada masa COVID ini, tentu kita memiliki rasa takut, tetapi hati-hati saudara-saudara, jangan rasa takut itu berlebihan atau menjadi negatif. Jangan-jangan di masa COVID ini, karena rasa takut berlebihan, bukan COVID yang mematikan, tetapi rasa takutnya yang menjadikan mati. Jadi mati jantungan, jadi mati sakit yang lain, karena rasa takut. Rasa takut bisa merusak tubuh manusia, merusak ginjal, merusak mah, merusak otak, jantung, dan lain-lain. Jangan-jangan karena rasa takut yang berlebihan, jadi bertambah rasa takut, sehingga kematian bukan corona yang mematikan, tetapi penyakit yang lain karena rasa takut yang berlebihan. Imun yang semakin berkurang karena rasa takut. Karena itu, berubahlah
supaya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dalam hal melakukan pekerjaan, karena kita tahu, kita sadari bahwa sekarang ini ada COVID, ada virus corona, maka waspadalah kita. Kita turutilah segala aturan protokoler kesehatan, kemanapun kita pergi. Tetapi jangan jadinya kita tidak mampu lagi melangkahkan kaki karena rasa takut. Hindari rasa takut yang berlebihan. Rasa takut itu bisa mengembangkan diri kita. Manusia bisa semakin beragama, semakin beriman, semakin kokoh imannya jika ada rasa takut. Itulah rasa takut positif. Manusia bisa semakin bersatu, semakin saling mengasihi karena ada rasa takut, sehingga rasa takut itu positif. Menciptakan banyak hal yang positif. Karena corona, kita bisa semakin sungguh-sungguh bekerja, semakin hebat bekerja. Karena kita memiliki rasa takut, mungkin besok tidak bisa bekerja, hari ini wajib bekerja dan bekerja lebih banyak dan lebih baik. Berarti rasa takut yang positif menjadikan kita semakin bekerja dan berbuat yang baik. Itulah yang positif yang diinginkan Tuhan. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Gereja hampir kosong dan tempat pekerjaan hampir tidak dipenuhi oleh semua orang. Orang takut melakukan apa saja. Orang bahkan beribadah tidak mampu karena rasa takut. Saudara-saudara, kita perlu melihat bahwa baiklah sampai batas tertentu kita memiliki rasa takut, tetapi rasa takut ini jangan yang negatif, tetapi yang positif, yaitu semakin memacu kita untuk berbuat segala sesuatu, semakin memacu kita untuk semakin hati-hati dan tetap memenuhi segala protokoler kesehatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Ibu Bapak sebagai penjelasan tentang bagaimana kita mengelola rasa takut. Rasa takut itu boleh baik. Sebaliknya rasa takut itu boleh menghancurkan. Mana yang kita pilih? Seperti penjelasan tadi. Sekarang kita boleh diskusi dulu. Dan dari Ibu Bapak boleh kalau ada sesuatu yang perlu diperjelas atau pendapat atau mungkin pertanyaan terserah kepada kita. Kami serahkan kepada Ibu Bapak dengan moderator Inang Sintua kita. Dipersilahkan Inang. Terima kasih untuk Amang Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya mengenai khotbah Amang Pendeta tadi. Kami lemparkan kepada Amang dan Inang. Shalom. Shalom. Selamat malam. Terkait dengan khotbah pada malam hari ini, saya sebagai jemaat sedikit agak kurang paham. Maka dengan demikian saya dalam diskusi ini akan bertanya kepada Amang Pendeta. Mengapa hamba yang menerima 1 talenta itu dikatakan hamba yang jahat? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk berubah? Yang ketiga, sedangkan orang yang jahat yang disalibkan bersama-sama Yesus di sebelah kirinya, Sebelah kanan.
Teruskan aja, teruskan aja. Diberikan kesempatan dan dia masuk surga. Demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Supaya sekali menjawab, bisa ada lagi yang lagi? Horas, selamat malam. Jadi, Amang Pendeta, mungkin ada pertanyaan dan mungkin agak ini. Jadi begini ya, Mang. Di tengah situasi kondisi sekarang ini, di mana itu pandemik, memang sudah hampir seluruh dunia yang mengalami. Nah, sekarang pemerintah kita sudah membuka secara perlahan rumah ibadah. Memang kemarin-kemarin agak ditutup karena memang pandemi ini. Nah, jadi sudah dibuka dengan pemerintah sekarang secara perlahan dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, banyak jemaat kita, terutama jemaat Kristen, untuk beribadah itu jadi sangat benar-benar sangat berkurang dengan alasan mereka takut tertular oleh virus ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan kita menyetujui dengan alasan tersebut sehingga jemaat itu tidak beribadah ke gereja? Mungkin itu Amang yang jadi pertanyaan saya. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Sudah sampai, masih ada lagi? satu lagi. Oke, satu lagi. Selamat malam, Amang. Ini saya tertarik tadi ada disebutkan rasa takut positif. Nah, mohon dijelaskan rasa takut seperti apa itu? Kurang lebih itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak bertiga yang menyampaikan pertanyaan tadi. Pertama, tadi tentang orang hamba yang memegang 1 talenta itu. Kenapa tuannya tidak memberi kesempatan untuk bertobat? Kenapa Yesus bisa mengampuni orang yang tersalib? Padahal ini yang menerima 1 talenta tidak diberi pengampunan, tidak diberi kesempatan untuk berubah. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan. Ini disebut orang jahat. Walaupun dari segi ukuran manusia, sebenarnya tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan sesuatu kejahatan menurut ukuran manusia. Tetapi bagi Yesus, kejahatan yang tidak termaafkan jika seseorang tidak mau melakukan yang baik. Padahal dia tahu mampu berbuat baik. Dia tidak melakukannya. Dan yang kedua, sebelum menerima 1 talenta itu, sudah ada perintah dari tuannya kepadanya. Ini kerjakan. Bawa talenta ini. Kembangkan. Dalam waktu sekian lama. Nanti saya kembali. Harus kau tunjukkan apa perkembangannya. Ternyata dia tidak melakukan perintah itu. Tetapi malah dia sembunyikan talenta itu di bawah tanah. Menurut ukuran Yesus di sini, orang yang paling jahat adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Tidak mau melakukan apa-apa. Bagi Yesus, lebih baik seseorang yang melakukan sesuatu karena dia tidak paham atau karena dia tidak mampu, mungkin salah. Itu lebih bagus diampuni
daripada yang sama sekali tidak mau melakukan apa-apa. Itulah yang paling jahat menurut Yesus. Dan itu tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Karena sudah diberi waktu yang cukup panjang kepadanya. Bagi kita juga diberi waktu dalam umur sekian kepada kita untuk melakukan yang baik. Kalau kita tidak melakukannya, ya tidak ada ampun bagi orang yang tidak mau melakukan. Diberi kesempatan untuk beribadah, tidak dilakukan, itu menjadi hamba yang jahat. Ketika sibuk bekerja, kalau ditanya mengapa Anda tidak beribadah, wah maklum aja, luar biasa sibuknya kami sekarang. Setelah tidak sibuk, mengapa Anda tidak beribadah? Wah, saya takut COVID. Jadi, alasan takut tidak berlaku bagi Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai setiap orang. Jadi, saya takut, itulah alasannya tadi. Alasannya hamba yang menerima 1 talenta itu. Karena dia memang penakut, lebih bagus dia dihukum. Masukkan neraka, ikat tangannya, kakinya juga. Lemparkan dia ke tempat yang gelap, di sanalah terjadi ratap tangis dan kertak gigi. Itulah ayat 30 itu. Luar biasa hukumannya kepada orang yang tidak melakukan apa-apa. Karena itu kita wajibnya lakukan apa yang bisa dilakukan. Setiap saat, sesuai waktunya. Kalau hari kerja, ya bekerja. Jangan ada, kita nggak boleh memakai alasan COVID-19, virus corona. Lebih bagus kita buat perlindungan diri kita waspadai diri kita, supaya kita jangan kena corona. Itu sebaiknya. Bukan berarti kita tidak bekerja. Hanya karena rasa takut. Rasa takut itu menghancurkan kita. Dalam epistel tadi, rasa takut itu ngeri. Bahasa Batak, nabernitdo. Biar. Mabain nabernitdo. Rasa takut menjadikan orang menjadi tidak cerdas, menjadi bodoh. Rasa takut menjadikan orang tidak bertenaga. Orang yang kekar sekalipun, kalau sudah ada rasa takut, khawatir, berdiri saja tidak mampu. Walau tubuhnya kekar, tegap. Tetapi kalau sudah ada rasa khawatir, rasa takut, jalan 3 langkah aja tidak mampu. Rasa takut itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Menghentikan kemampuan kita. Dan itulah ngerinya rasa takut dalam kehidupan ini. Walaupun memang setiap orang punya rasa takut. Sama seperti anak sekolah. Satu kelas anak sekolah, guru memberikan PR. Ini PR kerjakan di rumah. Semuanya memiliki rasa takut terhadap gurunya. Sebagian besar memiliki rasa takut yang positif karena dia takut, dia kerjakan PR. Lalu ada sebagian memiliki rasa takut negatif, dia takut, dia tidak kerjakan, dia tidak sekolah besok, bikin alasan, sakit. Nah, jadi seperti itu manusia, terbagi 2. Karena rasa takut, reaksi kita terhadap rasa takut terbagi 2. Rasa takut itu bisa menjadi positif, memacu kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan setelah kita lakukan, maka tubuh kita semakin sehat, semakin kekar. Imunitas kita semakin naik, semakin tinggi. Tetapi kalau rasa takut negatif, imun tubuh kita menurun.
bisa mati menjadi walaupun tidak kena corona. Jadi itu yang perlu kita lihat di sini. Kemudian yang kedua tadi, apa itu dimaafkan tuh bagaimana tadi? Apakah Tuhan Yesus menyetujui tindakan jemaat yang tidak beribadah ke gereja karena alasan takut virus corona? Ya, inilah pencobaan yang disetujui Tuhan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Apakah karena virus, jadi kita katakan, saya nggak usah ke gereja, saya nggak usah bekerja, saya nggak usah beribadah. Yesus tidak pernah setuju itu, sama seperti Yesus tidak menerima alasan dari hamba yang jahat disebut tadi, yang tidak bekerja itu, karena saya takut, saya tidak melakukan apa-apa. Oh, kalau begitu, Yesus tidak memperpanjang lagi. Ikat tangannya, lemparkan dia. Nah, jadi itu sebenarnya reaksi Yesus tidak menyetujui rasa takut yang negatif itu tadi. Rasa takut yang mengakibatkan kita tidak melakukan apa-apa. Itu rasa takut yang negatif. Katakanlah kita tidak usah bersalaman begini. Tetapi mengatakan say hello, juga bertemu dengan teman walaupun dengan jarak yang jelas, kenapa tidak? Bekerja, ya itu kita harus bekerja. Yesus tidak menyetujui itu. Karena itu lebih baik kita, walaupun memang kita memiliki rasa takut. Kalau orang mengatakan saya tidak takut, itu cuma kata-kata saja itu. Kita memang memiliki rasa takut, tetapi wajib menjadi rasa takut yang positif, menjadikan kita berbuat, melakukan sesuatu. Amang yang ketiga tadi, rasa takut positif. Oh itu, rasa takut yang positif seperti apa itu? Itu sebenarnya sudah ada penjelasan di situ. Rasa takut positif itu menjadikan kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena ada rasa takut. Misalnya, karena ada rasa takut bagi manusia, dia semakin beribadah. Bukan sebaliknya, karena ada rasa takut bagi manusia, maka orang tertentu saling menolong, saling mendoakan. Nah, itu rasa takut yang positif. Karena ada rasa takut terhadap misalnya masalah ekonomi, maka perusahaan-perusahaan kerjasama, bukan saling menghancurkan. Rasa takut negatif karena sesuatu perusahaan takut disaingi oleh perusahaan yang di dekatnya, dia coba menghancurkan perusahaan yang ada di dekatnya itu. Itu yang negatif. Rasa takut yang positif, maka supaya perusahaanku ini bisa kokoh, lebih bagus jalin kerjasama dengan perusahaan yang lain, supaya kokoh, supaya jalan terus. Itu yang positif. Jadi, setiap pikiran yang negatif, jadi menyalahkan orang, itu rasa takut negatif. Tetapi rasa takut positif mengerti segala sesuatu. Sama seperti murid yang satu kelas tadi. Rasa takut yang positif itu mengakibatkan dia semakin teguh bekerja, melakukan PR-nya. Semakin hebat belajarnya. Maka sukses dia. Dia menerima sukacita. Itulah rasa takut positif. Jadi, hindarilah rasa takut negatif. Tetapi, baiklah kita, kalaupun kita memiliki rasa takut, bersyukurlah.
karena masih ada rasa takut, tetapi rasa takut yang positif lah yang kita miliki. Jangan yang negatif. Kira-kira seperti itu, saya kira sudah cukup sampai di situ. Bagaimana Bapak-bapak yang lain? Cukup sampai di situ? Maka kita simpulkan ini. Tuhan menginginkan kita, kalaupun ada pencobaan seperti masa kini, virus corona, Tuhan menginginkan kita agar kita memiliki rasa takut yang positif, dalam arti supaya kita semakin kokoh beribadah, supaya kita semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan menjadi tidak melakukan apa-apa, tidak beribadah. Jadi supaya kita semakin positif melakukan ibadah kita setiap saat dalam setiap waktu dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami telah menerima firman-Mu yang mendorong kami supaya kami tidak memiliki rasa takut yang negatif. Kalaupun ada rasa takut dalam diri kami di masa corona ini, biarlah kami berpikir secara positif melakukan apa yang bisa kami lakukan, supaya kami semakin beribadah, semakin berpegang teguh kepada Tuhan, dan jangan sebaliknya menjadi meninggalkan Tuhan karena takut terhadap corona. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, anggota HKBP Jati Sampurna, sertai dimanapun berada. Berkati pekerjaan mereka. Anak-anak kami juga kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang melindungi. Jauhkan virus corona dari kami. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami seluruhnya. Dalam nama Yesus terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 791 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan hargai Orang Maha Guna untuk tangani Yesus Tuhan Doa ini Nama menangan di teras langit. Oh aku pakanan itu hargai berat mahamuna tutup tangani. Saluhun ahuna aholongomi Aman merdeka adong maoni Atrahi Tuhanka cinta kami Adong dokter hati orang dohot kami Oh aku padanan itu hargai Tuhan mahamuna tuntun kami Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan
Karena berkat-Mu pada malam hari ini, kami bisa melakukan kebaktian dari week 1 sampai week 13, Gereja HKBP Jati Sampurna. Tuhan, kami telah bisa beribadah di rumah dengan tidak takut karena firman-Mu ya Bapa. Kami bisa bersyukur karena dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namun kami pun banyak takut karena di mana-mana ada penyakit virus ya Bapa. Namun ada firman-Mu yang mengatakan bahwa kami tidak takut biar juga berkelimpangan ribuan kiri dan kanan. Oleh karena itu semua langkah kami dari week 1 sampai week 13, Jemaat HKBP Jati Sampurna menyampaikan segala permasalahan ini kepadamu. Kami tidak sanggup melangkah satu langkah pun ya Bapa, karena tidak mengandalkan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu semua kehidupan kami sampaikan kepadamu untuk kami dapat bernapas dengan sehat, berbahagia, keluarga lepas keluarga. Begitu juga Bapa, kami mendoakan uluan kami pendeta dan wakil pendeta serta parhalado semua week, biarlah mendapatkan kasih sayang-Mu untuk bisa melayani segala week dari 1 sampai 13. Bapa Sorgawi, kami pun memohon kepadamu, biarlah pemerintah kami bisa memberikan perlindungan, pelayanan kesehatan dan keamanan untuk kami bisa menikmati hidup dan selalu memuji-muji dan menyembah-Mu ya Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, masih banyak yang kami sampaikan di dalam doa kami ini. Namun akan kami simpulkan nanti di doa kami, doa Bapa kami. Karena kami Tuhan tersebar di wilayah-wilayah dari week 1 sampai 13. Tidak bisa semua berkumpul di dalam kerinduan ketemu di gereja ini ya Bapa. Oleh karena itu jauhkanlah kami dari segala penyakit dan ketakutan ya Bapa. Bapa Sorgawi, berikanlah kami kenyamanan, kedamaian, kesehatan. Bapa Sorgawi, kami minta juga di samping kami telah berbahagia dalam keadaan kesehatan ini, tapi banyak juga saudara kami yang selalu bersedih karena tidak mendapat pekerjaan, dan ada juga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga. Bapa Sorgawi, semua permasalahan ini kami sampaikan kepadamu, berserah kepada kamu Bapa. Kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan doa kami Tuhan, ampuni Bapa dosa-dosa kami. Tidak sanggup kami Tuhan kalau tidak dapat perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sampaikan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 428 ayat 1 dan ayat 3. Sekalian kita menjalankan persembahan. Persembahan boleh diberikan melalui pintuannya. Di
kebakar, persatuan berkebaran, rasa hati kebakar. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.